Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Apa itu yang disebut dengan masyarakat digital dan masyarakat non-digital? Selain itu, kita akan belajar tentang penggunaan Google Drive. Kita praktekkan ya. Apa itu Google Drive? Kita gunakan untuk apa Google Drive dalam kehidupan sehari-hari? Mau tahu nggak? Kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Nah, teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang amat pesat sekarang ini. Dengan internet sebagai fitur andalannya, arus informasi menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol, dan siapapun akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contoh media sosial, maka tidak mengherankan apabila teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas, baik dari sisi positif, posisi negatif maupun penggunanya. Perkembangan teknologi ini tidak dapat dipungkiri dapat mengubah pola hidup dan budaya di masyarakat. Banyak aktivitas yang dulu dilakukan secara manual dan tradisional sekarang telah dapat diakses secara digital dan modern. Nih ada pertanyaan nih, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, dapatkah kalian menyebutkan aktivitas apa saja yang dapat mencerminkan masyarakat digital? Yang kedua, apa yang membedakan antara aktivitas masyarakat digital dengan masyarakat bukan digital? Kita bahas ya. Nah, kita harus tahu dulu nih definisi masyarakat. Jadi, masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan saling melakukan proses transaksi, melakukan proses saling bergaul satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna melakukan pola hubungan berdasarkan kesamaan yang mereka miliki. Ya, nah ini merupakan masyarakat ya. Di sini kan banyak kumpulan manusia-manusia saling berinteraksi. Nah, kalau masyarakat digital. Nah, masyarakat digital merupakan masyarakat yang sudah menggunakan informasi dan teknologi informasi dengan berbagai macam produk yang diciptakannya dan dapat keuntungan dari teknologi baru yang digunakannya itu. Contohnya nih, dengan terciptanya smartphone merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan dari sistem manual ke digital. Nah, ini salah satu contohnya. Masyarakat digital sekarang ini untuk berbelanja saja tidak harus pergi ke toko atau pergi ke pasar, tinggal menggunakan smartphone-nya. Ya, seperti penjualan online, ya banyak lah ya. Ada fashion outletnya, kita tinggal diklik saja untuk transaksinya. Yang kedua, untuk misalkan literasi, membaca koran, kita tidak harus membeli koran, kita langsung ada di smartphone-nya. Untuk keuangan, bisa kita tinggal klik saja di ATM ya, kita gunakan ATM, kita tidak harus pergi lagi ke teller, ke bank, bagaimana ngantrinya ya. Nah, di situ. Yang selanjutnya ada online banking ya, untuk transfer, untuk transfer pembayaran listrik, kita tidak harus ngantri lagi ke kantor PLN misalkan. Nah, selanjutnya untuk perpustakaan. Zaman dulu itu kalau ke perpustakaan, ada perpustakaan daerah itu jauh letaknya, kita harus naik angkot yang zaman dulu.
Kemudian kita mencari bukunya juga lama, satu persatu kita cari judul buku yang kita perlukan. Kalau sekarang kan kita tinggal tulis aja di aplikasi perpustakaan digitalnya, langsung deh ketemu. Selain itu, yang sekarang misalkan kita mau bepergian kita tinggal pakai Gojek aja, ya kan? Nggak harus pakai angkot. Kayak angkot kadang suka lama, suka ngetem dan sebagainya. Nah, kalau pakai Gojek ini di depan rumah, ya kita nggak harus jalan kaki dulu ke jalan besar, ya ke jalan raya. Nah, kalau dengan Gojek kan kita langsung di depan rumah dan pulangnya juga ke depan rumah. Nah, setelah kita tahu perbedaan antara masyarakat digital dengan masyarakat non-digital, di sini ada elemen masyarakat digital. Apa aja sih elemen masyarakat digital? Nah, ini ya, ada 9 elemen yang termasuk dalam kategori masyarakat digital. Di antaranya akses digital. Jadi, akses digital ini merupakan hak yang dimiliki masyarakat digital untuk melakukan akses fasilitas IT. Jadi bisa dilaksanakan di luar rumah, di kantor, di dalam rumah, di kelas dan sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi digital, merupakan sebuah proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat digital, baik di lingkungan bisnis, akademis, lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu kolaborasi antara kelompok untuk bertukar informasi seperti yang dilakukan ini. Ini merupakan seperti rapat virtual, ya. Kelompok ini misalkan presentasi didengarkan oleh kelompok yang lain, nah seperti itu. Sepertilah Zoom, ya, seperti itu. Yang ketiga, literasi digital merupakan sikap dan kemampuan masyarakat, khususnya individu, dalam upaya menggunakan segala bentuk akses digital sehingga mampu melakukan evaluasi terhadap informasi yang didapatnya. Misalnya nih, dengan adanya literasi, kita dapat memilih informasi yang terpercaya, bukan hoak, ya. Jadi kalian itu dengan seringnya kalian berliterasi, membaca informasi, sehingga kalian tahu mana ini informasi yang hoak, informasi yang benar. Ada tipu daya, ada fitnah, ada bohong, ada niat jahat atau apa, itu kalian tahu dengan berliterasi. Yang keempat, hak digital. Pada saat menggunakan aplikasi di internet, apakah kamu tahu bahwa aplikasi tersebut ada yang membuatnya? Nah, apakah kita benar jika kita menduplikasikan untuk tanpa izin dari pembuatnya? Benar enggak kalau kita langsung copy paste aja, itu kan pasti ada yang ngebuatnya, ya. Nah, dalam masyarakat digital ada istilah hak digital, yaitu perlindungan masyarakat digital dari penyalahgunaan dunia digital, ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan copy paste hak milik orang lain, ya. Ada hukumnya, ya. Yang kelima, etika digital. Jadi merupakan penggunaan bahasa dengan baik, sopan dan tidak menyinggung perasaan dan tidak memberikan berita palsu. Nah, jadi ada etikanya digital juga, ya. Jadi kalian kalau ingin menuliskan berita atau menuliskan sesuatu informasi harus dengan baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan beritanya nggak boleh yang palsu, ya. Nggak boleh yang hoax gitu. Beritanya harus yang nyata dan benar. Yang keenam, keamanan digital. Nah, merupakan proses yang dilakukan dalam rangka melindungi setiap bentuk kejahatan yang berkaitan dengan dunia digital. Nah, untuk menghindari orang lain membuka akun kita atau mengambil akun kita, ngehack atau gitu, ya. Nah, berarti harus ada keamanan digital. Nah, contohnya bisa akunnya itu menggunakan password atau menggunakan verifikasi. Kalau sekarang kan misalkan kalau akun kita nih dibuka sama perangkat yang lain, biasanya suka ada verifikasi ke handphone, ya, ke nomor handphone. Nah, seperti itu. Itu merupakan keamanan digital, ya, dalam rangka melindungi setiap bentuk kejahatan. Yang ketujuh, hukum digital. Merupakan komponen yang harus ditaati dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi.
dengan tujuan agar tidak ada pelanggaran hukum di dunia digital. Contohnya nih, larangan yang harus dihindari, misalkan tidak adanya plagiasi. Plagiasi itu yang seperti tadi ya, yang Ibu sebutkan, yaitu plagiasi itu nyontek atau copy paste tanpa seizin yang pemiliknya. Yang kedua, mengirimkan spam. Spam itu berita bohong ya atau hoax, itu yang kedua. Dan yang ketiga, menyebarkan virus. Ya, itu menyebarkan virus juga itu ada hukumnya karena akan merugikan orang lain. Jadi digital ini sesuatu hal yang merugikan orang lain. Jadi harus kita hindari ya 3 komponen tadi. Yang kedelapan, transaksi digital. Merupakan proses transaksi secara digital dengan cara membuka website yang kita tuju, memilih produknya, memasukkan produk ke keranjang. Seperti contohnya kita mau belanja online, kita kan pilih-pilih dulu nih, pilih-pilih buka websitenya, pilih produknya. Setelah kita pilih produknya, kemudian dimasukkan ke keranjang. Nah, seperti itu merupakan transaksi digital ya. Nanti kemudian selanjutnya kita adanya pembayaran ya ke rekening dan sebagainya. Yang kesembilan, kesehatan digital. Nah, merupakan proses berkomunikasi dengan dokter, perawat atau petugas kesehatan secara online. Nah, jadi sekarang itu kalau untuk komunikasi dengan dokter itu tidak harus kita langsung ke dokter atau rumah sakit ya, itu kan memerlukan waktu yang lama. Kita harus pendaftaran dulu, harus ngantri dan sebagainya. Kita bisa melakukan dengan secara online ke dokternya langsung untuk komunikasi atau sekitar konsultasi. Nah, kita sudah mengenal ya 9 elemen dalam masyarakat digital. Nah, sekarang ini yaitu kita tahu apa itu kolaborasi masyarakat digital. Nah, salah satu contohnya, misalkan kita melakukan transaksi penjualan. Jika barang yang kita pesan tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan yang gambar yang dia promosikan, maka kita akan komplain ke penjualnya. Nah, di situ maka akan terjadi suatu kolaborasi ya, ada percakapan antara penjual dan pembeli. Nah, itu disebut dengan kolaborasi digital. Nah, salah satu contoh kolaborasi digital dalam dunia pendidikan yaitu adalah seperti ruang guru. Nah, di situ juga ada percakapan tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, ini tugasnya nih. Coba yang pertama, tulislah 2 aktivitas kolaborasi masyarakat digital yang kalian ketahui, sertakan gambarnya. Yang kedua, berikan penjelasan tentang apa kegunaan aktivitas masyarakat digital tersebut. Yang ketiga, sebutkan contoh berita hoax yang sedang hangat akhir-akhir ini. Nah, itu aja mungkin ya. Nah, demikian materi dampak sosial informatika untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa kalian pahami ya, dan kerjakan tugasnya ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.